Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa faktor, yaitu dari pembangunan ekonomi maupun ekonomi pembangunan. Dari berbagai macam yang akan kita bahas di sini, salah satunya itu adalah faktor-faktor yang mendukung pembangunan ekonomi, kemudian perbedaan antara ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Untuk mempersingkat waktu melalui video ini, maka kami akan langsung saja membahas tentang faktor-faktor tersebut. Jadi pertanyaan yang pertama itu saya akan memberikan pertanyaan mengenai apa sih perbedaan antara pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Kemudian antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhannya itu bagaimana? Seperti itu. Mohon untuk dijawab dengan singkat saja. Baiklah, saya akan menjawab. Banyak sih orang ngomong ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi itu sama, padahal itu berbeda. Perbedaannya adalah ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pembangunan ekonomi khusus di negara sedang berkembang. Sedangkan pembangunan ekonomi atau sering pula disebut perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan merupakan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat. Tadi kan ada pertanyaan lagi kan, apa kaitannya antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhannya? Iya. Nah, itu kalau menurut saya pertumbuhan ekonomi itu sebagai kenaikan dalam pendapatan nasional tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat penambahan penduduk, atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak. Sedangkan kalau pembangunannya itu ekonomi diartikan sebagai berikut. Yang pertama itu seperti peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat, dan yang kedua itu perkembangan pendapatan per kapita yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, dari yang masih bercorak tradisional ke modern seperti itu. Dan pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi seperti itu. Jadi tentunya itu banyak faktor yang mempengaruhi, dan kemudian juga kita dapat melihatnya dari berbagai, kayak misalnya di era globalisasi seperti ini, kemudian pertumbuhan dari penduduknya ataupun misalnya perkembangan dari teknologi maupun apapun. Baiklah, jadi dari beberapa faktor tersebut yang sudah dijelaskan secara singkat, tentunya akan banyak adanya faktor pendukung. Nah, kemudian apa sih yang merupakan faktor pendukung terhadap pembangunan ekonomi tersebut? Ya, kalau faktor-faktornya tuh pendukung yang saya tahu itu ada 9. Yang pertama itu sumber daya alam. Pastikan itu sumber daya alam pasti faktor pendukungnya. Dan akumulasi model, dan yang ketiga organisasi, dan yang keempat kemajuan teknologi, dan yang kelima pembagian kerja, dan keenam itu skala produksi, dan yang ketujuh itu faktor sosial, dan yang kedelapan faktor manusia, dan yang 9 faktor politik dan administrasi. Seperti itu. Dari ke-9 faktor tersebut tentunya pasti akan berimbas kepada dampak baik maupun dari dampak positif maupun dari dampak negatif. Nah, dari dampak tersebut tentunya kan akan mempengaruhi dalam pembangunan maupun pembangunan ekonomi maupun ekonomi pembangunan. Nah, kemudian dampak apa aja sih yang masuk dalam pembangunan ekonomi tersebut dari dampak positif maupun dampak negatifnya? Baiklah, saya akan menyebutkan seperti dampak positifnya itu yang seperti yang pertama itu yang melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Dan yang keduanya itu adanya seperti pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi pengangguran kan. Dan yang ketiga itu terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Dan selanjutnya itu melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi
agresi menjadi struktur ekonomi industri gitu, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Dan yang terakhir yang saya tahu tuh pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat gitu. Dengan demikian akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasti masyarakat kan akan lebih sejahtera gitu kan ya. Dan kalau dampak negatifnya tuh pasti ada dampak positif, pasti ada negatifnya, pasti ada. Kalau yang negatifnya tuh adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir itu industrialisasinya mengakibatkan perkurangan lahan pertaniannya. Jadi memang dari dampak positif itu pasti selalu ada, tetapi juga dampak negatifnya itu juga akan berakibat dari dampak positif tersebut. Kemudian yang ingin saya tanyakan nih, dari era baiklah saya ulang ya, mohon maaf. Jadi dari era Sustainable Development Goals atau SDGs itu, kemudian kan pasti banyak ahli tuh yang menyatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya belum siap sebagai negara yang berkembang. Di Indonesia masih belum selesai dengan berbagai isu sosial. Nah, sehingga isu sosial itu, isu lingkungan cenderung diabaikan. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Kalau aku sih nggak setuju banget, karena Indonesia itu harus siap, dan isu lingkungan cenderung diabaikan itu salah, karena bahwa Indonesia memiliki penduduk kelas menengah yang signifikan dengan 122 juta jiwa dan ekonomi yang menggerakkan 1-2 triliun dolar. Artinya Indonesia potensial mampu melaksanakannya. Kesiapan Indonesia untuk implementasi SDGs tadi ya, itu semuanya kembali kepada keterlibatan orang Indonesia sendiri, dari Presiden Indonesia, habis itu hingga anak-anak desa juga ikut. Oleh karena itu, Indonesia yang merupakan negara hukum dan tertera secara jelas di dalam konstitusi negara ini harus mampu memberikan pembuktian kepada PBB mengenai keberhasilan dalam menciptakan institusi peradilan yang kuat dan kedamaian dari tujuan SDGs tadi. Apa tadi ya? Saya agak lupa. SDGs. SDGs itu seperti apa kan? Sustainable Development Goals. Seperti itu. Itu saya nggak asing sih kalau saya dengar, karena untung ada pelajaran seperti ini, jadi kita lebih paham ya. Tentunya akan lebih gampang memahaminya. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini pertanyaan untuk yang terakhir saja, karena kita itu berdiskusinya secara singkat. Jadi menurut Anda, coba ceritakan tentang pembangunan ekonomi di Indonesia itu ataupun di daerah Anda itu seperti apa? Di daerah Anda sendiri saja. Kalau Indonesia kan secara luas, ya, jadi di daerah Anda sendiri itu seperti apa? Ini contohnya salah satu aja ya Mbak? Iya, salah satu aja. Ini nih, kalau saya kan di daerah Jambi ya. Kalau pembangunan ekonomi di daerah Jambi itu mempunyai rencana pembangunan jangka panjang Mbak. Daerah Provinsi Jambi itu mempunyai daerah jangka panjang dari 2005 sampai 2025, itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari visi pembangunan nasional dari tahun 2005 sampai 2025 tadi ya, yang memiliki tujuan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pemerintah. Itu Mbak. Baiklah, dari sekian pertanyaan yang saya lontarkan itu, tentunya saya sudah jadi sangat mengerti, saya sangat paham, dan penjelasan dari Anda itu sangat membantu untuk saya, maksudnya karena saya kan yang lebih pengen mendalami tentang ekonomi pembangunan maupun pembangunan ekonomi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan berdua. Apabila ada salah maupun dari kesalahan tutur kata maupun penyampaian dari kalimat itu, kami berdua mohon maaf. Kemudian mungkin ada yang mau disampaikan? Baiklah, tadi kan kita belum perkenalkan. Nama saya Dewi Pujistiani dan saya Aprili Dita Lestari.
Baiklah, ini pelajaran ekonomi politik. Terima kasih kepada sahabat saya dan semoga bisa lebih mengerti tentang hal ini. Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Baiklah, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.